Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti dari kelas 7C Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Jadi di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang manajemen proyek sistem informasi. Nah, pada video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah perangkat lunak yang dapat dipergunakan untuk membantu manajemen proyek dalam melakukan tugasnya dengan cepat, tepat, dan benar. Yaitu Microsoft Project 2007 atau yang biasa disebut Microsoft MS Project. Versi terakhir dari MS Project adalah Microsoft Project 2007 yang merupakan bagian dari Microsoft Office Professional 2007. Adapun kemampuan dari MS Project 2007 ialah yang pertama, menyimpan detail mengenai proyek Anda di dalam database-nya yang meliputi detail tugas-tugas beserta hubungannya satu dengan yang lain, sumber daya yang dipakai, biaya, jalur kritis, dan lain-lain. Kedua, menggunakan informasi tersebut untuk menghitung dan memelihara jadwal, biaya, dan elemen-elemen lain, termasuk juga menciptakan suatu rencana proyek. Semakin banyak informasi yang disediakan, maka semakin akurat pula rencana Anda. Yang ketiga, melakukan pelacakan selama proyek berjalan untuk menentukan apakah proyek yang akan didapat diselesaikan tepat waktu sesuai anggaran yang direncanakan atau tidak. Seperti spreadsheet, MS Project 2007 memperlihatkan hasil perhitungan secara langsung. Dalam MS Project, setiap data dimasukkan melalui field yang kemudian dapat dimunculkan melalui sebuah kolom. Nah, selanjutnya, melihat data yang dibutuhkan di MS Project 2007. Untuk melihatnya, maka MS Project 2007 memiliki alat-alat sebagai berikut. Yang pertama ada views. Views itu memperlihatkan suatu set informasi di dalam format yang mudah diinterpretasikan. Pilihan views ini dapat dipilih pada menu view dengan pilihan sebagai berikut, yaitu kalender. Kalender berfungsi menampilkan daftar tugas-tugas beserta sumber daya proyek dalam format kalender. Mungkin bisa dilihat contohnya pada gambar di sini. Ada yang namanya Gantt chart, menampilkan tugas-tugas beserta sumber daya dalam bentuk diagram batang horizontal yang panjangnya menunjukkan durasi dari masing-masing tugas tersebut. Selanjutnya network diagram, yaitu menampilkan daftar tugas-tugas dalam bentuk diagram blok yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Tujuannya untuk menunjukkan keterkaitan antara satu tugas dengan tugas yang lainnya dalam suatu rangkaian tugas. Ini contoh dari network diagram. Tugas-tugas yang saling berelasi dengan tugas-tugas yang lainnya. Selanjutnya ada test usage, yaitu berfungsi menampilkan detail penggunaan sumber daya proyek pada setiap satuan waktu pelaksanaan proyek. Selanjutnya tracking Gantt, tampilan yang mirip dengan Gantt chart yang sangat diperlukan saat melakukan pelacakan di sepanjang hidup proyek untuk melihat status pelaksanaan proyek sampai dengan saat itu. Selanjutnya resource graph, tampilan untuk melihat beban kerja dari masing-masing sumber daya, khususnya sumber daya pekerja. Ada resource set, dipergunakan untuk mengisi detail dan masing-masing sumber daya yang dipergunakan oleh proyek. Dan terakhir dari atau views ada resource usage, dipergunakan untuk melihat detail penggunaan dari sumber daya pada satuan waktu pelaksanaan proyek. Nah, berikutnya pada tools table, yaitu mendefinisikan kolom yang ingin diperlihatkan pada view tertentu. Apabila kita memilih salah satu view yang ada, kita dapat memilih kolom, kemudian kolom detail yang ingin diperlihatkan dengan memilih pada bagian view, kemudian table, kemudian pilihan yang ada. Selanjutnya, tools filter, berfokus pada kegiatan atau sumber daya spesifik untuk melihat suatu bagian spesifik. Kita bisa memberikan fokus pada kegiatan atau resource tertentu saat memilih suatu menu view dengan memilih menu project, lalu filter, dan memilih salah satu pilihan yang diberikan. Contohnya seperti saluran TV. Setiap view memperlihatkan informasi yang berbeda. Tabel-tabel dan filter memperjelas informasi, seperti juga berpindah dari saluran yang satu ke saluran yang lainnya, berpindah dari view ke satu ke view yang lainnya dan tidak akan menghapus informasi. Sementara filter dapat juga menyembunyikan informasi, tetapi tidak bisa menghapuskannya. Nah, pada saat pertama kali membuka MS Project 2007, maka terdapat 3 bagian penting yang
harus kita ketahui. Yang pertama, pada bagian sebelah kiri ada yang namanya view bar. Apabila tidak terlihat pilihan menu, maka buka view, kemudian pilih view bar. Maka akan menampilkan ikon-ikon view yang penting yang bisa digunakan di MS Project 2007. Yang kedua, pada bagian tengah ada tabel di mana kita bisa memasukkan data-data yang diperlukan sesuai dengan view yang telah kita pilih. Ketiga, pada bagian kanan adalah tempat kerja atau workspace yang berisi informasi-informasi grafis, khususnya pada tampilan GenCar. Nah, ini adalah contoh tampilan awal Microsoft Project 2007. Nah, terus bagaimana MS Project 2007 melakukan penjadwalan? Banyak faktor dipertimbangkan, termasuk ketergantungan kegiatan-kegiatan, batasan-batasan, dan interupsi seperti hari libur. Lebih penting lagi, MS Project 2007 menjadwalkan setiap kegiatan dengan menggunakan formula, yaitu duration sama dengan work garing resource effort. Penjelasannya, duration adalah jumlah waktu sesungguhnya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Sedangkan work adalah usaha yang diperlukan pada suatu periode waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Dan resource effort adalah jumlah usaha sumber daya yang dialokasikan untuk mengerjakan kegiatan tersebut. Nah, mungkin itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.